Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Hopipa Siregar, NPM 20140015, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar kelas 2C. Di video ini saya akan menjelaskan makalah IPS tentang model pembelajaran IPS terpadu model WebBed. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran WebBed. Pembelajaran terpadu model WebBed menurut Trianto 2009 adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema biasa digunakan dengan negosiasi atau guru dan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi sesama guru. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi. Di sub-sub tema ini dikembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa. Nah, dalam tema ini, apa yang berkaitan dengan pembelajaran itu akan dikerjasamakan dengan diskusi guru dan siswanya. Model WebBed atau jaring laba-laba menurut Ade Rukmana yaitu bertolak dari pendekatan tematik sebagai pemandu atau bahan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran terpadu jaring laba-laba adalah model pembelajaran yang dipergunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang kecenderungan dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lain. Dalam hubungan tema ini dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran maupun lintas mata pelajaran. Dengan demikian, model ini merupakan model yang mempergunakan pendekatan tematik lintas bidang studi. Untuk dapat menerapkannya, seorang guru dapat dituntut secara serius dan mendalam untuk memahami dan memilih tema utama atau pokok yang memiliki keterkaitan materi secara metodologi. Bisa dipadukan oleh guru dituntut memiliki kejelian dalam memilih dan memilah tema atau pokok bahasan yang kemudian tema atau pokok tersebut disebarkan ke dalam berbagai mata pelajaran. Seterusnya, karakteristik model pembelajaran WebBed, yaitu yang pertama berpusat pada siswa. Pendekatan ini lebih banyak mendapatkan berbagai subjek belajar atau subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu dengan memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua yaitu memberi pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada suatu yang nyata di lapangan ataupun konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak lagi. Yang ketiga yaitu pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya sehari-hari. Berikutnya bersifat fleksibel. Guru dapat mengaitkan bahan ajar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Bahkan mengaitkan mata pelajaran kehidupan siswa dengan keadaan lingkungan sekolah atau di mana mereka berada ataupun di lingkungan sekitarnya.
Yang selanjutnya, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Dalam melakukan penilaian atau evaluasi, guru memberikan penilaian sesuai dengan karakteristik minat dan bakat setiap masing-masing siswa. Hakikatnya setiap peserta didik mempunyai nilai dan berbakatnya masing-masing yang berbeda-beda. Selanjutnya, menggunakan prinsip belajar bermain yang menyenangkan. Guru dapat melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas harus menciptakan suasana dan kondisi yang menyenangkan sehingga siswa dapat bermain sambil belajar. Nah, selanjutnya langkah membuat rancangan dan penerapan model pembelajaran web-based. Yang pertama yaitu langkah-langkah rancangan model web-based. Dengan penerapan pembelajaran terpadu model web-based yang menggunakan pendekatan tematik di sekolah dasar akan sangat membantu siswa karena sesuai dengan tahap perkembangan siswa yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan. Langkah untuk membuat rancangan pembelajaran terpadu yaitu yang pertama, mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. Nah, yang selanjutnya mengidentifikasi tema dan subtema yang menyatakan dalam jaringan tema yang terkait dalam tema yang dipelajari. Selanjutnya, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang ataupun tema serta subtema dan menentukan kegiatan yang dapat dicapai dalam subtema yang dipilih, yaitu menyusun rencana kegiatan mingguan, menyusun rencana kegiatan harian, dan kegiatan tiap bulannya. Tahap perencanaannya yaitu pembelajaran tematik, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan guru dalam perancangan pembelajaran yang berorientasi dalam pembelajaran tematik. Contohnya pada pembelajaran IPS, mengidentifikasi identitas diri, keluarga, dan kerabat. Contohnya, yang pertama menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan. Yang kedua menyebutkan nama ayah, ibu, saudara, ataupun wali. Yang ketiga menyebutkan alamat tempat tinggal. Yang keempat menyebutkan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Kewarganegaraannya menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Dan menyebutkan berdasarkan jenis kelamin anggota keluarga, pendidikannya, agamanya, membiasakan perilaku terpuji, membiasakan perilaku jujur, dan membiasakan perilaku yang bertanggung jawab. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaannya dicontohkan kegiatan-kegiatan secara garis besar, yaitu kegiatan pembelajarannya meliputi bidang atau menghitung secara jumlah anggota keluarganya, menyebutkan anggota keluarganya, membandingkan dua anggota keluarga melalui istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak, dan membaca dan menulis lambang bilangan dengan tema keluarganya. Nah, di sini dalam pembelajaran IPS ataupun tema yang mengidentifikasi identitas diri, keluarga, dan kerabat, menyesuaikan tema-tema dan subtema yang akan dijelaskan pada saat pembelajaran berlangsung. Seperti langkah persiapan, pembelajaran tematik meliputi pemetaan kompetensi dasar pada tema, menentukan tema sentral, pemetaan pokok bahasan, penentuan alokasi waktu, perumusan tujuan pembelajaran, dan penentuan alat dan media pembelajaran. Nah, perencanaan evaluasi. Nah, berikut contohnya merencanakan pembelajaran tematik model web-based. Nah, seperti yang tadi, merencanakan dalam mengidentifikasi identitas keluarga ataupun kerabat. Di sini akan memerlukan media-media pembelajaran seperti kartu keluarga untuk mengetahui data-data anggota keluarganya masing-masing, dan KTP untuk mengetahui identitas anggota keluarganya, serta akta kelahiran dan ijazah untuk mengetahui tempat lahir serta pendidikan anggota keluarganya.
Nah, itulah contoh pembelajaran web dalam IPS terpadu. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.